Bab 292. Kamu pasti mengerti. Sejak wanita itu mengambil gigitan pertama, Mile tahu bahwa akan ada gigitan kedua. Benar saja, setelah dia memasak makanan untuk kedua kalinya, wanita itu mengambil beberapa gigitan lagi. Seperti kata pepatah, orang akan berhati lembut jika diperlakukan dengan baik. Sejak wanita itu mulai makan, dia tidak pernah mengusir Mile lagi. Adapun Mile, dia memasak makanan yang berbeda setiap hari, dan semuanya adalah masakan rumahan. Meskipun tidak semewah restoran, tapi sangat cocok untuk dimakan. Dan begitulah, beberapa hari lagi berlalu. Batas waktu yang ditetapkan Firmu semakin sedikit, tetapi selama periode ini, Mile tidak menyebutkan masalah formasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sudah tiba waktu yang ditetapkan oleh Firmu. Siang hari, setelah wanita itu selesai makan, Mile hendak pergi, dan saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku akan keluar besok, tidak tahu kapan akan kembali, jadi jangan datang lagi." Mile tertegun, lalu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baik." Setelah selesai berbicara dan mengemasi barang-barang, dia hendak pergi. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak menyebutkan masalah teknik formasi?" Mile berhenti, berkata dengan senyum masam, "Dari lubuk hatiku, tentu saja aku berharap paman seperguruan bisa bantu aku. Aku juga tidak menyembunyikannya dari paman seperguruan. Begitu banyak hari terus bersikap baik, juga karena formasi. Namun, aku tidak memaksa. Selama aku bekerja keras untuk itu, berhasil atau tidak, itu tidak masalah. Dalam hati tidak ada penyesalan, itu sudah cukup." Ini adalah kata-kata tulus darinya. Bagi dia pasti berharap wanita itu mengatur formasi untuknya, tetapi jika tidak memungkinkan, dia tidak akan memaksanya. Ada banyak hal dalam hidup yang mungkin tidak sesuai harapan, tetapi selama kamu telah bekerja keras dan berjuang, meskipun tidak ada hasil, itu tidak masalah. Dalam hati tidak ada penyesalan, itu sudah cukup. Setelah berbicara, Mile tersenyum, "Paman seperguruanku, jika kamu ingin makan di masa depan, kamu bisa datang ke puncak pedang awan kami, ha." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Berjalan dengan sangat anggun. Di dalam aula, wanita itu tetap tanpa ekspresi dan terus menyulam sesuatu. Mile tidak kembali ke puncak pedang awan, tetapi pergi menanyakan situasi saat ini. Hari ini, Sekte Changjian dan Perkumpulan Pelindung Dunia masih bertempur secara diam-diam. Di kaki gunung Sekte Changjian, peti mati semakin banyak setiap harinya. Tidak hanya itu, tetapi sekarang industri Sekte Changjian di beberapa tempat telah menghilang tanpa suara. Dan para murid Sekte Changjian yang berada di luar juga dipanggil kembali. Kakak seperguruan pertama yang paling hebat dalam Sekte Changjian masih belum kembali. Selain itu, ada satu hal lagi, energi spiritual di berbagai penjuru benua Dewa Dataran Tengah juga sudah mulai memudar. Meskipun menghilang sangat lambat, dan semuanya adalah tempat terpencil, tapi masih ditemukan oleh orang-orang berniat jahat. Banyak kekuatan telah mencium bau krisis. Adapun Qingzu, situasi saat ini di Qingzu sangat tak tertahankan, tetapi untungnya, entah itu kerajaan Dayun atau kerajaan Ming, mereka masih aman sentosa. Karena Sekte Demons dan Sekte Bloody tidak menyerang kedua negara ini, bukan hanya tidak menyerang, tapi juga sering melindunginya secara diam-diam. Dan para kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah yang pergi ke Qingzu tidak berani melakukan apapun terhadap kerajaan Ning dan kerajaan Dayun karena takut. Adapun Benet dan lainnya, mereka masih bersembunyi secara rahasia dan berlatih. Bagi Mile,
selama Kingsu baik-baik saja, itu sudah cukup. Namun, Mile juga tahu bahwa Kingsu akan semakin sulit untuk bertahan hidup. Terhadap hal ini, dia punya rencana sendiri. Setelah beberapa saat, Mile datang ke perut puncak Suki. Dia mencari Firmu, tersenyum kecut, "Paman seperguruan, bantu aku buat formasi acak saja." Firmu melirik Mile, "Kenapa?" Mile mengangkat bahu, "Tidak ada pilihan, Paman seperguruan Gu sedang sibuk dan tidak bisa membantu." Pada saat ini, seorang wanita keluar dari ruang rahasia di belakang Firmu. Orang ini adalah Paman seperguruan Gu. Melihat wanita itu, Mile tercengang. Wanita itu berjalan ke depan Mile, "Jika ada waktu luang di masa depan, sering-sering datang ke aula aku, kamu mengerti kan?" Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melirik Firmu, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang ilmu teknik formasi." Setelah selesai berbicara, dia tidak berhenti dan langsung pergi. Berdiri diam, Firmu melirik Mile, "Apa yang kamu katakan padanya?" Mile menggelengkan kepalanya dengan cepat, Aku tidak mengatakan apa-apa." Firmu berkata dengan marah, "Kamu tidak mengatakan apa-apa, mungkinkah begitu dia datang, dia langsung mengejekku?" Ekspresi Mile tamak tidak bersalah, Aku juga tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Firmu memelototi Mile, "Orang ini juga, kualitas super macam apa yang dia dapatkan?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Selanjutnya, Mile hanya menunggu. Tunggu lahirnya kotak pedang alam langit. Kotak pedang alam langit. Jika ada kotak pedang alam langit, pedang terbangnya bisa berguna lagi. Pedang alam langit, ditambah kotak pedang alam langit, yang juga merupakan alam langit tingkat atas, memikirkannya saja, dia sudah sedikit bersemangat. Mile sedang duduk di bawah platform bundar, cukup bosan, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, "Dewa Agung Erlu, keluar dan ngobrollah." Sejak terakhir kali mengetahui aturan Tao adalah aturan Tao ketiga, Dewa Agung Erlu ini tidak berbicara. Tidak ada respon dari Erlu. Mile juga tidak peduli, dan berkata lagi, "Dewa Agung Erlu, katakan padaku, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk dan itu sebabnya kamu dikurung di sini?" Boom. Tiba-tiba, seluruh lantai 2 bergetar hebat, dan Mile merasa pusing seketika, kemudian dengan cepat berkata, "Jangan begitu. Jika ada sesuatu, bicarakan baik-baik." Setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba datang dari lantai 2, "Jika bukan karena dia, kamu sudah mati." Wanita misterius. Mile tahu bahwa Dewa Agung Erlu pasti sedang membicarakan wanita misterius. Berbicara tentang wanita misterius, Mile tiba-tiba merindukannya. Selama ini, wanita misterius telah banyak membantunya. Pada saat ini, Dewa Agung Erlu tiba-tiba berkata, "Cari aturan Tao. Cari aturan Tao." Mile buru-buru berkata, Baik, jangan khawatir, aku pasti akan mencari aturan Tao kedua ini." Sekarang dia menemukan bahwa aturan Tao lebih berguna daripada senjata spiritual alam langit. Apalagi aturan Tao ruang hampa ini, jika bukan aturan Tao ruang hampa ini, dia ingin mencapai alam Arhon, setidaknya butuh waktu 2 atau 3 tahun. Dengan aturan Tao ruang hampa ini, dia menyadari kekuatan ruang hampa, dan baru kemudian dia mencapai alam Arhon dalam waktu singkat. Tentu saja, menelan pedang itu juga sangat diperlukan. Sebenarnya, dia masih ingin melahapnya. Di dalam Swordstorm, ada banyak pedang bagus kualitas super. Seolah memikirkan sesuatu, Mile tiba-tiba berkata, "Dewa Agung Erlu, sudah saling kenal begitu lama, tapi aku masih tidak tahu harus memanggil apa." Erlu tidak menjawab.
Mile menggelengkan kepalanya, orang ini agak sulit bergaul. Tidak tahu apa yang ditahan di lantai 9 ini. Mile tiba-tiba sedikit penasaran, dia merasakan lantai 9, namun dia tidak bisa merasakan apa-apa. Sekarang dia hanya bisa merasakan lantai 3. Lantai 4 juga tidak bisa dia rasakan. Pada saat ini, Dewa Agung Erlu tiba-tiba berkata, "Jika dia masih tidak kembali, kamu tunggu mati saja. Tunggu mati, tunggu mati, tunggu mati, tunggu mati, tunggu mati." Kali ini, mengucapkan kata tunggu mati belasan kali. Mile mendengus dingin, dalam hati berkata apa yang perlu ditakutkan, palingan dirinya bunuh diri saja, dan binasa bersama dengan menara ini, semua orang bermain bersama sampai selesai. Pada saat ini, Firmu tiba-tiba keluar, masuk. Mile segera bangkit, mengikuti Firmu ke dalam ruang rahasia. Begitu memasuki ruang rahasia, Mile merasakan energi pedang yang sangat kuat. Sumber energi pedang itu berasal dari bejana aparat. Sudah hampir berhasil. Mile sedikit bersemangat. Firmu tiba-tiba berkata, "Darah." Mile mengangguk segera, menekuk jari, setetes darah keluar dari ujung jarinya, dan akhirnya jatuh ke bejana aparat. Segera, bejana aparat bergetar hebat, dan cahaya pedang memancar keluar. Mile menjadi semakin bersemangat, menilai dari tanda ini jelas merupakan harta karun yang bagus. Setelah entah berapa lama, Firmu berkata lagi, "Darah." Mile buru-buru memasukkan setetes darah lagi ke dalamnya, dan begitu saja, setelah sekitar 1 jam, seluruh bejana aparat tiba-tiba bergetar hebat, tetapi saat berikutnya, bejana aparat kembali tenang. Tidak ada pergerakan. Tidak jauh, Firmu tanpa ekspresi. Mile tertegun, lalu berkata, "Apa maksudnya ini?" Firmu berkata dengan suara rendah, "Apa maksudnya? Maksudnya gagal." "Gagal." Mile melompat, "Apa? Gagal? Apa tidak salah?" Firmu memandang Mile dengan provokatif, "Tidak senang, datang pukul aku." Mile bersambung.